Baik, kakak-kakak, kita mulai saja sambil menunggu kakak-kakak yang lain nanti menyusul karena ada yang masih seleksi sepak bola ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak peserta diseminasi kelas 9 yang sangat luar biasa. Terima kasih atas partisipasinya untuk mengikuti tatap maya. Ini tatap maya yang terakhir di modul 1 nggih, sebelum nanti kita luring. Kita mulai saja sambil menunggu. Ini sudah 10 yang bergabung, berarti tinggal 4. Yang lain masih seleksi tadi kayaknya. Izin berbagi share screen. Nah, ini sudah muncul nggih? Baik, kakak-kakak peserta diseminasi KKG PJOK, PKG PJOK Jawa Timur. Bersama saya Guntur Setiabudi. Hari ini kita akan belajar dan berdiskusi tentang pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK di modul 1.6 selama 2 JP, guys, 90 menit. Masih semangat ya kakak-kakak semua? Siap, semangat Kak Guru. Oke, terima kasih. Sambil membagi waktu karena kita juga dituntut untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran juga. Tetap berjalan dua-duanya sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kegiatan kita selama pembelajaran. Hari ini kita fokus ke pembelajaran pengembangan perencanaan pembelajaran. Ini sangat penting bagi kita kakak-kakak semua, di mana nanti ini yang akan menjadi acuan kita ketika menyusun sebuah rencana pembelajaran atau dalam kurikulum Merdeka modul ajar. Nah, saya yakin kakak-kakak semua sudah paham betul tentang rencana pembelajaran, tetapi ada sedikit yang perlu kita pahami bersama terkait dengan perencanaan pembelajaran di dalam kurikulum Merdeka yang sedang kita lakukan sekarang. Mungkin ada sedikit perbedaan ya terkait dengan modul ajar yang akan kita pelajari. Tapi sebelum itu seperti biasa, ini yang harus kita samakan persepsinya. Mari kita hargai waktu kita capek di lapangan, itu oke, tapi tetap semangat. Mudah-mudahan sampai akhir kita mendapatkan ilmu yang nantinya terus kita gunakan untuk pembelajaran selanjutnya tentang perencanaan. Apa yang akan kita pelajari? Tujuan kita nanti adalah kita mampu memahami pembelajaran PJOK sesuai standar kurikulum Merdeka. Jadi fokusnya nanti kita adalah memahami pembelajaran PJOK yang distandarkan kurikulum Merdeka. Mudah-mudahan nanti tidak ada perubahan kurikulum lagi karena pemerintahan baru, ya. Mudah-mudahan saja. Sehingga kalaupun berubah ya nggak apa-apa, karena memang mau nggak mau kita akan jadi sasarannya, harus benar-benar bisa mengikuti dua-duanya. Capaian khususnya di modul ini kita mampu menyusun perencanaan pembelajaran PJOK. Nah, ini yang paling penting, yang paling utama menurut saya. Tujuan di sesi kita kali ini, kita dapat menyusun perencanaan pembelajaran PJOK dengan big word design. Nah, kemarin sudah kita singgung sedikit terkait dengan big word design. Kenapa menggunakan big word design? Ini perlu kita pahami bersama. Di perubahan kurikulum Merdeka ini, kita difokuskan untuk targetnya adalah mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik. Sehingga mau tidak mau, hal utama dalam kurikulum Merdeka itu dikaitkan dengan Bequa Design. Nah, Bequa Design ini sebenarnya sudah ada di dalam materi modul di PPG Daljab, itu sebenarnya sudah ada dalam materi Understanding by Design. Itu mengacu pada ini. Itu sama persis. Sehingga kemarin karena saya sudah mempelajari ini, alhamdulillah sedikit lancar. Nah, itu keuntungan kita ketika ikut
mengikuti pelatihan, salah satunya ya sewaktu-waktu ketika dibutuhkan, alhamdulillah sudah siap. Ya, saya yakin kakak-kakak juga sudah paham. Cuma ini ada sedikit pembahasan terkait dengan Big What Design. Mungkin kakak-kakak sudah paham, nanti tinggal kita terapkan dan kita sepakati bersama. Agenda khusus kita, agenda sesi kali ini, yang pertama adalah kita nanti bagaimana melakukan langkah-langkah perencanaan pembelajaran dengan Big What Design. Yang kedua, menganalisis kesesuaian perencanaan pembelajaran di dalam kelompok dengan Big What Design. Nah, ini kenapa kemarin kita tadi malam juga saya di-share untuk kakak-kakak mengirimkan modul ajar yang panjenengan miliki untuk kita nanti analisis bersama, sudah sesuaikah dengan yang diharapkan dengan menggunakan model Big What Design. Nah, ini kakak-kakak. Termasuk yang kemarin saya kirimkan itu ada kaitannya dengan Big What Design ini, kakak-kakak. Nanti kita akan bahas bersama. Yang paling penting kita nanti sepakat ketika sudah membahas materi tentang perencanaan pembelajaran PJOK yang menggunakan Big What Design, kita sudah tidak bingung lagi. Dan kita sudah bisa menyesuaikan dengan model yang kita pelajari hari ini. Karena model yang kita gunakan selama ini, saya sendiri juga menggunakan yang lama, sehingga jauh berbeda. Ada bagian-bagiannya, tetapi lebih sederhana yang menggunakan Big What Design. Yang berikutnya ini, kakak, pengembangan perencanaan pembelajaran. Pembelajaran 1, perencanaan pembelajaran. Nah, elaborasi isi, nah ini sebenarnya sudah ada di modul 1.6. Nanti kita akan mengelaborasi langkah-langkah pembelajaran. Kemudian rumusan tujuan pembelajaran. Kemudian ada pendekatan asesmen pembelajaran dan pendekatan pembelajaran. Nah, nanti lebih umumnya pendekatan pembelajaran, metode pembelajaran itu nanti akan kita perdalam lagi saat luring. Nah, kita yang model seperti apa sih yang kita gunakan selama ini? Itu banyak sekali, nanti kita sepakati bersama, karena saya yakin kakak-kakak semua juga sudah paham, mungkin namanya yang belum familiar gitu aja. Ternyata saya sudah menggunakan model pembelajaran ini, menggunakan strategi pembelajaran yang mungkin namanya yang kita berbeda. Jadi yang kita perlu memahami terkait dengan 2JP Tata Maya ini, kita nanti akan berdiskusi dan menelaah serta menganalisis RPP atau modul ajar yang panjenengan susun untuk kita analisis bersama, kita gunakan untuk dibahas bersama dan disepakati sehingga penyusunan modul ajar atau rencana pembelajaran nanti semuanya akan sama. Nah, ini Tata Mayang 2JP ini akan menjawab 3 pertanyaan kunci, melakukan diskusi kelompok untuk menelaah dan menganalisis RPP yang diunggah ke LMS, kemudian melakukan penguatan pemahaman berdasarkan hasil telaah dan analisis. Nah, ini nanti akan kita bagi kelompok sesuai dengan kelompoknya membahas tentang modul ajar yang kemarin sudah diunggah di LMS. Salah satu nanti membahas atau mencantumkan RPP untuk ditelaah bersama kelompoknya. Nah, setelah itu nanti kita akan presentasi bersama apa yang kurang, apa yang sudah tepat, baru nanti kita di akhirnya kita evaluasi bersama, kita buat kesepakatan. Seperti ini model yang diharapkan dalam Big What Design. Kemudian selanjutnya kita akan mengembangkan dan memperbaiki modul ajar atau RPP berdasarkan hasil analisis dan disesuaikan dengan Big What Design. Ya, refleksinya peserta atau panjenengan semua melakukan refleksi secara pribadi terkait makna pembelajaran baru yang diperoleh setelah pembelajaran ini. Baik, kakak-kakak yang selanjutnya. Ini menurut panjenengan, saat saya akan mengajar, banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan merencanakan pembelajaran. Jadi 3 komponen utama itu apa saja menurut kakak-kakak? Monggo bisa ditulis di dalam kolom chat dulu. Nah, ini untuk sebagai nanti keaktifan panjenengan, bisa ditulis di kolom chat 3 komponen utama dalam membuat rencana pembelajaran. Atau modul ajar itu apa saja menurut panjenengan? Monggo. Bisa ditulis di kolom chat. Nanti salah satu bisa open mic juga boleh, tapi sekarang monggo untuk ditulis di kolom chat terlebih dahulu. Monggo. 3 komponen utama
yang perlu diperhatikan ketika merencanakan pembelajaran. Monggo, menurut panjenengan apa saja? Sambil ngetik, ini Kak Mugi sudah menuliskan satu karakteristik peserta didik. Ada tiga, nggih. Tiga komponen utama yang perlu dipertimbangkan ketika merencanakan pembelajaran. Nah, ini nanti yang akan kita bahas selama 2JP. Dan ini nanti akan menjadi panduan kita semua ketika menyusun rencana pembelajaran. Enggak, bisa dituliskan di kolom chat terlebih dahulu supaya kita nanti seperti biasa nanti kita akan saling melengkapi, saling menguatkan sehingga sama-sama paham tentang rencana pembelajaran yang disesuaikan dengan backward design. Monggo kakak-kakak bisa ditulis terlebih dahulu. Komponen utama dalam merencanakan pembelajaran dari Kak Yoga ada metode, ada strategi mungkin. Belum yakin ke Kak Yoga. Gak apa-apa, nanti kita yakinkan. Setidaknya sekarang panjenengan sudah memiliki pandangan tiga komponen itu apa saja gitu. Dari Kak Nita tujuan pembelajaran. Oke. Kalau memang perlu lengkap monggo ditambahkan. Tiga komponen utama. Monggo dituliskan. Saya kira dari sekian pertemuan yang paling nanti kita sering gunakan ya di pertemuan kali ini terkait dengan perencanaan pembelajaran. Monggo bisa ditulis dulu di dalam kolom chat. Halo kakak-kakak, monggo ditulis kembali. Dari Kak Tova ada metode atau strategi pembelajaran. Yang kedua evaluasi pembelajaran. Yang ketiga tujuan pembelajaran. Oke, ada tiga komponen sudah dituliskan oleh Kak Tova. Monggo selanjutnya bisa ditulis dulu. Dari Kak Mugi, tujuan pembelajaran, metode pembelajaran, teknik pembelajaran. Baik. Adakah yang bersedia open mic? Kira-kira tiga komponen itu apa saja? Sebelum kita kuatkan bersama, kita bahas bersama di sini. Nah, ini. Oke, ada yang
Monggo Kak Tova. Oke, terima kasih untuk waktunya Kak Guntur. Siap. Saat saya akan mengajar, banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Ada 3 komponen yang utama perlu dipertimbangkan merencanakan pembelajaran. Kalau saya cermati dari jawaban teman-teman dan jawaban saya pribadi, mungkin perlu mempertimbangkan 3 komponen, yaitu tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, terus mungkin tambah lagi siswa. Itu masuk dalam komponen atau tidak? Mohon masukannya. Terima kasih Kak Guntur. Baik, terima kasih Kak Tova. Kasih aplaus dulu untuk penyemangat bersama. Baik, sekarang akan kita bahas bersama. Jawaban kakak-kakak sebenarnya sudah mulai menyenggol yang sudah tepat. Ini dari Kak Upi, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran. Baik, mari kita bahas bersama. Di sini kita belajar bareng ya, lagi-lagi kita belajar bersama, tidak ada yang saling superior, tidak. Saya juga belajar, hanya saja saya dulu pernah lebih awal dari panjenengan dalam pelatihan ini. Saya yakin panjenengan sudah tepat jawabannya, sudah banyak yang benar. Namun dalam kaitannya dengan Big Wa Design, itu apa yang perlu dipertimbangkan? Yang pertama, ya ini kakak-kakak. Nah, 3 komponen utama. Nah, 3 komponen utama yang perlu kita pertimbangkan ketika merencanakan pembelajaran berkaitan dengan strategi Big Wa Design. Itu yang pertama, ini yang dicantumkan adalah tujuan pembelajaran, asesmen pembelajaran, dan juga aktivitas pembelajaran. Nah, biasanya, saya sendiri juga masih sama, biasanya, nah, jadi dulu-dulu itu begitu sudah anak-anak baris, pemanasan langsung kita menuju ke aktivitas pembelajaran. Nah, ini yang sedikit banyak harus kita ubah sekarang. Jadi ketika kita nanti sudah menguasai model Big Wa Design, kita akan otomatis luas sendiri kakak-kakak. Kita diobservasi oleh kepala sekolah pun, kalau kepala sekolahnya tidak paham, mereka panjenengan akan punya senjata terkait dengan kurikulum Merdeka ini. Bukan mengajari yang jelek, tapi karena memang sekarang yang kita gunakan adalah kurikulum Merdeka. Jadi saya kemarin ketika di Monef itu hanya diamati dan hanya diminta modul ajar tanpa tunggu di lapangan gitu, tidak. Kenapa? Karena memang setiap hari sudah saya lakukan. Dalam kegiatan pembelajaran, modul ajar, komponen utama yang harus kita perhatikan adalah tujuan pembelajaran, asesmen pembelajaran, juga aktivitas pembelajaran. Jadi kita nanti akan mulai mengurangi dari pembelajaran tiba-tiba langsung ke aktivitas. Nah, ini harus perlu kita sepakati bersama dan kita pahami bersama. Di kurikulum Merdeka kita jauh berbeda dengan kurikulum 13, di mana kita hanya sebagai fasilitator sebenarnya. Nah, untuk menjadi fasilitator bagi anak-anak, yang pertama kita harus menyatukan persepsi dulu, menyamakan kesepakatan dulu. Seperti yang Kak Teguh kemarin sampaikan, anak-anak diberikan kesepakatan dulu di awal, supaya nanti tidak melakukan hal-hal yang melenceng. Nah, itu tujuannya. Sehingga tujuan utama, nah ini di slide berikutnya, yang pertama kali harus diperhatikan adalah ini, berdasarkan Big Wa Design, pertama kali kita harus mengetahui tujuan pembelajaran. Nah, ini juga harus kita sampaikan kepada anak-anak. Nah, ini penting sekali, sehingga anak-anak nanti harapannya apa sih? Ketika sudah mencapai, ketika mengikuti pembelajaran, capaian yang akan dipenuhi itu apa? Kalau capaian pembelajaran kan sudah disesuaikan sesuai dengan peraturan yang kemarin saya share itu. Nah, tujuan pembelajarannya itu bisa berbeda-beda setiap peserta didik. Makanya basicnya atau dasarnya awalnya kita harus menyampaikan bahwa tujuannya nanti akan seperti ini. Bagi anak-anak yang tidak menguasai bagaimana, itulah kemarin yang kita sepakati bahwa pembelajaran di kurikulum Merdeka harus menggunakan diferensiasi dan berpusat kepada peserta didik serta mempertimbangkan karakteristik peserta didik. Nah, tadi kakak-kakak juga ada yang menjawab karakteristik peserta didik. Namun komponen utama yang dimaksud berdasarkan Big Wa Design adalah tujuan pembelajaran yang pertama, kemudian asesmen. Nah, asesmen ini bisa gurunya mengamati, asesmen diagnosis, kemudian asesmen teman sebaya, berarti
peserta didik menilai temannya, saling bergantian. Ini juga perlu disampaikan. Kemudian barulah yang ketiga, menuju ke aktivitas pembelajaran. Nah ini. Jadi sepakat ya kakak-kakak, ada 3 komponen utama berdasarkan Big-What Design yang harus kita perhatikan. Kemudian apa hubungannya dengan perencanaan pembelajaran? Dalam menyusun perencanaan pembelajaran, juga harus mengacu pada 3 komponen ini. Nah, 3 komponen utama ini yang harus kita perhatikan secara sintaksnya atau tata penulisannya. Jadi yang pertama tujuan pembelajaran, nanti akan kita sedikit share. Kemarin modul ajar yang saya gunakan untuk aksi nyata di kegiatan PKG juga, nanti kita akan bahas bersama. Nanti kita cermati bersama, alurnya akan seperti ini. Dan nanti kalau panjenengan tidak keberatan juga akan saya share sebagai referensi bersama untuk perbaikan modul ajar kita. Nah, yang pertama tujuan pembelajaran, ada asesmen pembelajaran, baru masuk kepada aktivitas pembelajaran. Nah, ini. Yang selanjutnya, nah ini merencanakan pembelajaran dengan pendekatan Big-What Design, berfokus pada tujuan akhir kebutuhan peserta didik dibanding dengan apa yang kita ajarkan. Nah, jadi di sini posisinya untuk Kak Anita bisa di troubleshoot, gak apa-apa Kak, itu diklik saja, nanti ada keterangannya troubleshoot, kameranya sedikit error, dicoba dulu, gak apa-apa. Ya, coba dulu, kalau nanti udah bisa baru enggak apa, yang penting bisa menyimak. Oke, kita lanjutkan. Merencanakan pembelajaran dengan pendekatan Big-What Design berfokus pada tujuan akhir. Tujuan akhir yang ingin dicapai peserta didik. Jadi kalau maksudnya ini dibanding dengan apa yang kita ajarkan. Dan kan selama ini kemarin saya sendiri juga masih menggunakan disciplinary mastery. Jadi penguasaan materi, metodenya masih banyak ceramah. Nah, itu sebenarnya bukan tujuan dari pembelajaran, tetapi lebih ke kebutuhan peserta didik, pencapaiannya ya ini. Setiap anak nanti akan berbeda-beda tergantung dari kemampuannya. Nah, ini sehingga diferensiasinya nanti akan muncul. Nah, sehingga kita memang agak sedikit rumit kalau dibayangkan, tapi ini akan lebih kepada pembelajaran bermakna kepada anak. Anak yang senang dengan sepak bola, ya silahkan mereka akan memaksimal di sana, tetapi yang tidak suka tetap harus kita ajarkan sesuai dengan apa yang dia mampu di materi tersebut. Demikian. Maksud dari berfokus pada tujuan akhir kebutuhan peserta didik dibandingkan dengan apa yang kita ajarkan. Baik. Selanjutnya, mari kita bahas tahapan Big-What Design dalam satu perencanaan pembelajaran. Nah, ini mari kita bahas bersama terkait dengan tahapan Big-What Design dalam salah satu perencanaan pembelajaran. Untuk ini kakak-kakak, saya ingin panjenengan menyampaikan pendapatnya. Apakah di sini sudah paham tentang Big-What Design? Sebenarnya Big-What Design itu apa sih? Kalau menurut panjenengan, mungkin ada yang sudah paham atau masih ngawang gitu. Apa sih jane Big-What Design ini? Nah, sebelum kita lanjutkan ke pembahasan tahapannya, monggo saling berbagi dulu, tidak apa-apa. Bisa open mic salah satu yang sudah paham. Adakah terkait dengan Big-What Design? Big-What Design kalau dalam pembelajaran itu ada di understanding by design. Itu di materi piloting PPG bagi kakak-kakak yang kemarin ikut piloting PPG atau bagi yang sudah paham, untuk memperkuat saja. Istilah lainnya itu ya Big-What Design itu adalah understanding by design. Monggo Kak Tova, terkait Big-What Design itu sebenarnya apa? Jadi apa Big-What Design ini? Monggo Kak. Oke, terima kasih Kak. Mungkin sedikit terkait dengan Big-What Design. Itu
dari kata-katanya mungkin pendekatan dalam perencanaan pembelajaran mungkin Kak. Oke, terima kasih Kak. Baik. Nah, ada lagi Kak yang mau menambahkan sebelum kita bahas lebih ini? Kak Piton mau menjawab? Kalau kayak masuk dengan jawab. Oke, yang baru bergabung, ini sudah lengkap. Terima kasih. Monggo, mungkin satu lagi sebelum kita bahas backward design. Saya ulangi kakak-kakak yang baru bergabung. Jadi di materi modul 1.6 ini sangat penting bagi kita sebagai guru olahraga atau guru PJOK untuk menyusun sebuah perencanaan pembelajaran di mana ini menjadi acuan kita untuk menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Kalau dikenal di kurikulum Merdeka ada modul ajar. Ini menjadi panduan kita sehingga kita lebih mudah dalam menyusunnya. Seperti yang disampaikan oleh Kak Tova tadi, backward design itu strategi penyusunannya. Nah, baik, saya perjelas kembali nggih. Terima kasih Kak Tova, kasih upload dulu tidak apa-apa. Backward design itu sebenarnya adalah desain mundur. Kalau dulu kita kan di kurikulum Kurtilas, kurikulum 13 itu kan membuat rencana pembelajarannya atau RPP-nya, tujuan pembelajaran itu kan ada di tengah-tengah atau bahkan di mendekati akhir. Nah, ini kalau di kurikulum Merdeka itu kebalik. Setelah identitas, kemudian data-data di awal itu langsung masuk kepada capaian pembelajaran, elemen-elemennya sekaligus ketujuannya. Jadi yang pertama dimunculkan adalah tujuannya. Kenapa tujuan ini dimunculkan pertama? Supaya kita tidak kehilangan arah. Kalau kemarin analoginya kita gunakan, misalnya kita mau ke, tujuan kita ini mau kemana nih? Kita mau liburan kemana? Atau kita akan melakukan perjalanan kemana? Kalau kemarin kita contohkan dari, kita hari ini mau ke Gresik atau mau ke Surabaya. Jadi dari Bojonegoro ke Surabaya. Itu tujuan kita. Nah, di tengah-tengah tujuan itu nanti akan ada banyak sekali yang terjadi ketika kita mengajak anak-anak. Entah itu mabuk dan seterusnya kemarin. Jadi tujuan ini berfungsi supaya kita tidak keluar dari apa yang ingin kita capai. Begitu nggih kakak-kakak. Jadi backward design ini adalah backward desain mundur berkaitan dengan yang sebelumnya. Jadi tujuan utamanya dimunculkan. Dalam tujuan pembelajaran itu apa? Itu dimunculkan di awal. Nah, jadi saya ulangi sekali lagi bahwa tahapan backward design atau desain mundur yang pertama, 3 komponen yang harus kita perhatikan adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu didapat dari mana? Nanti akan kita bahas. Kemudian ada asesmen pembelajaran, penilaian-penilaian yang kita lakukan. Kemudian ada aktivitas pembelajarannya. Nah, jadi aktivitasnya di akhir atau di poin ketiga setelah asesmen. Jadi tujuannya apa? Apa penilaian yang akan kita gunakan? Kemudian aktivitasnya. Nah, mari kita bahas bersama tahapannya di slide berikutnya. Nah, ini contohnya. Tujuan pembelajaran. Apa yang akan kita ketahui atau kuasai di akhir pembelajaran? Nah, misal di sini di fase B, berarti ini kelas 3 dan kelas 4 SD. Kalau fase A, kelas 1 dan kelas 2. Ini capaiannya, ada elemennya, ada elemen belajar melalui gerak, ada terampil bergerak, ada pengetahuan tentang gerak, nanti akan kita bahas bersama. Tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik. Perlu menetapkan kriteria atau indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, indikatornya nanti ini kita bisa turunkan berdasarkan dari CP-nya, turun ke TP, lalu ada indikator, ada KKTP-nya. Nanti kita akan bahas bersama. Contoh, di sini ditunjukkan sedikit tentang tujuan pembelajaran. Di fase B, elemennya apa? Terampil bergerak. Nah, terampil bergerak nanti berarti ini berkaitan asesmennya juga berbeda. Kalau pengetahuan gerak berarti lebih dominan ke pengetahuan, berarti kognitif. Berarti asesmennya nanti berbeda dengan terampil bergerak. Nanti berbeda lagi dengan elemen yang lain. Capaiannya apa? Nah, ini capaian pembelajaran CP-nya ini sudah ada nggih biasanya
peserta didik di fase ini, peserta didik menggerakkan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Ini CP ini tidak bisa dirubah. Ini CP ini sudah ada panduannya, sudah ada ketentuannya. Kemudian tujuan pembelajarannya, nah di sini memeragakan konsep. Nah, sehingga tujuannya apa? Peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerakan senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Nah, biasanya kalau dalam menetapkan tujuan pembelajaran, kita menggunakan rumus ABCD. Apa rumus ABCD? Nah, seperti biasa nanti kita akan bahas bersama, mulai dari audience, behavior, kemudian condition, dan degree. Apa itu nanti? Sebenarnya sudah pernah kita pelajari sebenarnya kalau kita sebagai guru olahraga, tetapi kita bahas bersama. Nah, di sini peserta didik, tapi tidak baku, tidak harus menggunakan, kalau dulu harus menggunakan ABCD. Kalau pengalaman yang saya dapatkan, tidak harus ABCD. D-nya pun tidak diikutkan, tidak apa-apa. Yang penting sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Baik, yang selanjutnya, di slide berikutnya, ada, nah ini, contohnya ini. Yang kedua, asesmen pembelajaran. Nah, jadi ketika kita fokus di terampil bergerak, apa asesmen yang perlu, yang pas kita gunakan? Nah, berarti kalau terampil bergerak ini berkaitan dengan apa ya, keterampilan anak, bukan hanya pengetahuan saja. Kalau pengetahuan mungkin lebih kepada teori. Mana yang lebih tepat asesmennya? Tentu kita akan melihat bagaimana kita mengetahui peserta didik telah berhasil mencapai tujuan. Nah, asesmen seandainya kita menggunakan asesmen seperti ini. Mana yang lebih tepat? Tentu yang lebih tepat adalah asesmen dengan menggunakan rubrik untuk menilai performa rangkaian gerakan senam irama. Jadi kita melihat secara langsung praktek anak, terampil enggak si anak ini. Nah, makanya di tujuannya di sini dituliskan dengan transisi yang lembut, degree-nya dengan transisi yang lembut. Ada yang masih kasar kah? Ada yang mungkin masih terpatah-patah atau terpotong-potong gerakannya. Ada yang benar-benar sudah mahir. Nah, sehingga atau dengan asesmen pertanyaan tentu kan berbeda, tidak bisa kita amati karena di sini elemennya adalah terampil bergerak. Berbeda lagi kalau di sini keterampilannya adalah elemennya adalah pengetahuan tentang konsep gerak. Nah, itu berbeda kembali. Sehingga ini dalam menentukan asesmen kita juga harus memperhatikan elemennya apa. Nanti akan sedikit kita cermati tentang modul ajar yang panjenengan sudah miliki, nanti apakah sudah sesuai atau belum berdasarkan Bigwa Design. Sampai di sini kira-kira sudah bisa dipahami kakak-kakak dari komponen 1 dan 2 ini? Sudah bisa dipahami, nggih? Beri jempolnya kalau sudah paham. Nanti kita lanjutkan. Baik, yang lainnya, monggo. Kalau belum, ya nanti kita eman-eman gitu. Di poin ini, poin yang paling krusial ini. Paling bagus bagi kita. Sudah pahamkah kakak-kakak? Sampun nggih? Perlahan-lahan paham. Perlahan-lahan paham, alhamdulillah. Baik. Jadi nanti panjenengan semuanya akan membandingkan yang kita bahas dengan modul ajar yang panjenengan susun. Nah, nanti akan benar-benar di sini kita akan mendapatkan ilmu yang baru yang bisa kita gunakan sebagai acuan kita dalam menyusun modul ajar di pembelajaran selanjutnya. Lebih sederhana. Kenapa? Karena sudah ditentukan. Tinggal masukkan CP, nanti kita lihat TP-nya. TP-nya pun poin utamanya berdasarkan CP. Nanti kita tinggal mengembangkan sendiri. Monggo Kak Agus. Kak Guntur, ini ya, untuk tujuan pembelajarannya itu apa hanya untuk gerak atau untuk mengetahui gerakannya saja atau apa itu psikomotorik saja atau tidak bisa mungkin untuk kognitifnya?
Oh, nggih, siap. Ya. Baik. Ya, sekitar tanya nggih. Ya, makasih. Baik Kak Agus, terima kasih. Untuk ini pertanyaan yang sangat bagus ini. Untuk penilaiannya apakah hanya keterampilan saja? Tidak nggih Kakak. Ini hanya contohnya. Nanti elemennya ini bisa manjenengan masukkan 3, bisa 2, bisa semuanya. Nah, elemen-elemennya apa? Kemarin sudah saya share. Ini kebetulan yang dimasukkan hanya 1. Jadi elemennya adalah terampil bergerak. Ketika nanti ada elemen yang lain, panjenengan di pembelajaran itu ada elemen pengetahuan, ada belajar melalui gerak, ada terampil bergerak. Jadi banyak elemennya sehingga penilaiannya pun bisa berbeda-beda. Kalau pengetahuan gerak, jadi elemen pengetahuan gerak misalnya. Oke, sebentar, saya izin share screen modul ajar nggih supaya kita lebih mantap lagi terkait dengan ini. Saya akan buka kembali dulu izin tentang modul ajar yang sudah saya buat nanti untuk memperdalam saja. Sekedap. Izin tak buka dulu nggih. Nanti tak share screen kan apa saja yang perlu kita cermati. Izin sebentar, saya tak mencari dulu. Ini perangkat. Nah, ini sebentar, tak buka dulu. Nah, sebentar. Sambil ini nanti penguatan kita untuk belajar bagaimana menyusun modul ajar. Nah, ini. Oke, izin share screen modul ajar. Ini untuk memperdalam, agak sedikit. Ini enggak apa-apa, yang penting kita benar-benar paham. Nah, ini izin kita hentikan. Nanti kita lanjutkan. Saya akan berbagi tentang sedikit modul ajar, enggak apa-apa nggih? Nanti kita perdalam kembali. Ini terkait dengan modul ajar. Nah, ini izin share. Sudah muncul kah kakak-kakak? Belum. Bentar. Nah, ini belum muncul. Yang ditampilkan dalam slide tadi adalah contohnya. Nah, ini sudah muncul nggih? Sudah, Kak. Nggih, nah ini contohnya kakak-kakak. Ini modul ajar. Yang pertama ini tetap identitas itu ada dari mulai satuan pendidikan, kemudian mapel, fase dan kelasnya. Kemudian semester berapa, tahun, pelajarannya, penulis modulnya, kemudian kompetensi awal. Nah, kompetensi awal apa yang ingin kita capai, yang akan kita ajarkan. Kemudian profil pelajar Pancasila, identitas tetap ada. Kemudian ini yang saya masukkan 2, 1 juga tidak apa-apa, tidak harus semuanya. Kan ada berapa itu yang bernalar kritis, kemudian berkebinekaan tunggal. Nah, itu dimasukkan, harus memasukkan profil pelajar Pancasila apa. Saya hanya memasukkan gotong royong dan kreatif di sini karena permainannya volley harus kerjasama, kemudian harus lebih kreatif gitu aja. Kemudian target peserta didiknya, tipikalnya apakah khusus ataukah tipikal reguler, umum. Jumlah pesertanya berapa, model pembelajarannya problem based learning, alokasi waktu 1 kali pertemuan 2 JP. Nah, di sini kakak-kakak. Kemudian langsung kita munculkan ada elemen capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Nah, di sini ada elemen pertama itu terampil bergerak.
Nah, berarti nanti ada elemen yang lain. Nah, ini belajar melalui gerak. Jadi ada 3, ada 4 bisa. Nah, saya hanya mengambil 2 ini. Kalau pengetahuan tentang gerak itu karena sudah memahami, sehingga saya hanya memasukkan elemennya 2, terampil bergerak dan belajar melalui gerak. Nah, ini bisa juga belajar ini juga kaitannya dengan pengetahuan juga bisa. Jadi, nanti setelah panjenengan menuliskan identitas, itu ada elemen, capaian pembelajaran, dan tujuan pembelajaran. Terkait dengan elemennya, nanti juga ada, itu sudah saya share kakak-kakak yang kemarin itu terkait pembelajaran dan asesmen. Kalau panjenengan sampun membaca, nanti akan menemui elemennya ada berapa saja, banyak. Karena berkaitan dengan fasenya. Mungkin yang di SMP berbeda dengan SD, yang perlu dikuasai. Karena gerak fundamentalnya pun kalau di SD masih gerak fundamental, di SMP sudah mulai ke gerak spesifik, kemudian di SMA, SMK, MA bisa sudah gerak otomatisasi. Nah, itu. Jadi kita juga harus memperhatikan itu. Kemudian ada capaian pembelajaran per elemen. Ini, nah di sini kakak-kakak, pada akhir CP ini sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi harus ditulis semua terkait dengan terampil bergerak. Oke, sambil pelan-pelan nggih. Jadi pelan-pelan supaya kita nanti lebih detail, lebih benar-benar memahami apa yang harus saya pilih ketika elemennya adalah terampil bergerak. Di ini yang tidak boleh dirubah adalah CP. CP ini tidak boleh dirubah nggih kakak-kakak. Berarti di sini elemen terampil bergerak CP-nya pada akhir fase C, karena saya ngambil kelas 5, berarti fase C itu kelas 4 dan kelas 5. Kelas 5 dan kelas 6. Peserta didik menyesuaikan dan memodifikasi keterampilan gerak melintasi berbagai situasi gerak. Nah, ini pertama CP-nya. Kemudian yang kedua ada peserta didik mentransfer strategi gerak yang sudah dikuasai ke dalam berbagai situasi gerak. Ini CP yang kedua. Yang ketiga, peserta didik menginvestigasi berbagai konsep gerak yang dapat diterapkan untuk meningkatkan capaian keterampilan gerak. Nah, ini ada 3 CP. Nah, kemudian tujuannya dari mana? Tujuannya tinggal kita melihat kata kerjanya. Kata kerja dari CP itu apa? Nah, berarti makanya di sini tujuan pembelajarannya langsung muncul 3 ini. Yang pertama, peserta didik menyesuaikan dan memodifikasi keterampilan gerak melintasi berbagai situasi. Nah, ini didapat dari mana? Dari ini, CP-nya ini. Nah, ini. Kata kerjanya mana? Menyesuaikan dan memodifikasi. Ini. Ngoten nggih kakak-kakak? Bisa dipahami sampai sini? Kalau sudah dipahami, bisa kasih jempol, kita lanjutkan. Nah, saya pelan-pelan sambil kita belajar bersama. Oke, siap. Monggo Kak Gus. Apa itu untuk yang tujuan pembelajarannya itu bentuk konkretnya apa, Kak Guntur? Dalam arti Siap. gerakan yang dilakukan untuk anak. Jadi kita kan belum tahu tujuannya itu, mungkin bahas kalimatnya seperti itu, hampir sama dengan CP-nya. Jadi untuk konkret gerakannya yang belum kita ketahui. Oke, siap. Ini disesuaikan dengan, oke nanti kita lanjutkan di bagian ini. Nah ini kakak-kakak. Terima kasih Kak Agus. Ini sudah CP dan TP sudah kita bahas, nggih. Konkretnya ada di mana? Konkretnya ada di sebelah sini. Setelah ini kita lewati dulu yang belajar melalui gerak. Anggap saja kita membahas fokus di elemen pertama, nggih. E1, terampil bergerak. CP-nya ini, kemudian tujuannya ada 3. Saya hanya mengambil 2 karena menyesuaikan kebutuhan peserta didik. Kemudian disinilah kita nanti akan mulai mempertegas kembali dan konkretnya nanti akan ada di sini. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau lebih disingkatnya KKTP. Nah, di sini tujuannya yang pertama, yang tadi sudah dimunculkan di sini. Nah, di sini tujuan pembelajaran peserta didik menyesuaikan dan memodifikasi keterampilan gerak melintasi berbagai situasi gerak. Tujuannya itu turun ke sini kakak-kakak. Nah, di sini peserta didik menyesuaikan dan memodifikasi keterampilan gerak melintasi berbagai situasi gerak.
karena materinya yang saya ambil adalah voli, maka kriteria tercapaian tujuan pembelajarannya apa? Nah ini, peserta didik dapat melakukan servis bawah dan atau servis atas dengan benar. Nah ini tinggal dipilih apakah panjenengan hanya fokus servis bawah saja atau dua-duanya. Nah nanti tinggal panjenengan yang menyesuaikan. Jadi bisa berbeda di setiap lembaga tergantung panjenengan. Jadi pokoknya sutradaranya awak dewi, kakak-kakak. Terkait dengan kurikulum merdeka disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Oke, yang selanjutnya harapannya peserta didik ini yang di lembaga kula nggih, peserta didik dapat melakukan passing bawah atau passing atas dengan benar. Nah, ini contohnya. Ini ada double. Peserta didik dapat melakukan rotasi posisi dengan benar. Nah, ini berarti sudah prakteknya ketika main voli itu bagaimana. Nah, ini sudah masuk ke permainan voli. Jadi, kriterianya apa saja nanti akan muncul di penilaiannya. Ini tidak semua peserta didik bisa melakukan, tergantung dari kebutuhannya. Yang tujuan kedua, peserta didik mentransfer strategi. Nah, ini berarti kaitannya dengan bagaimana melakukan, ini berarti kreatifnya anak-anak ketika melakukan strategi dalam permainan voli itu bagaimana. Nah, ini peserta didik melakukan posisi rotasi dengan benar, kemudian peserta didik dapat melakukan teknik menyerang dengan benar, peserta didik dapat melakukan pertahanan dengan baik dan benar. Nah, misalnya seperti itu. Ini di elemen 1 nggih. Sampai di sini kira-kira sudah ada sedikit gambaran gitu. Mungkin atau masih bingung? Monggo. Enggak apa-apa karena kita masih belajar bersama. Kalau sudah paham bisa kasih jempolnya, kita lanjutkan. Nanti panjenengan semua akan menelaah atau menganalisis modul ajar yang panjenengan share kemarin atau di-upload di LMS kemarin. Bisa dipahami kah kakak-kakak semua? Atau masih bingung? Oke, monggo Kak Gus. Sharing ya Kak Guntur ya. Kalau Siap, nggih. sebelum pembelajaran, kalau kita mengacu ke arah tujuan pembelajaran, dimungkinkan bagi anak-anak yang belum mampu, belum bisa, kita perlu juga mengadakan diagnostik ataupun tes awal untuk mengelompokkan bagi anak yang sudah bisa dan yang belum bisa. Karena Siap. langsung untuk tujuan pembelajaran, saya kira mungkin belum bisa untuk ke arah situ. Jadi mungkin ada beberapa anak yang belum mampu, ada beberapa anak yang sudah mampu. Terima kasih. Terima kasih. Siap Kak Agus, terima kasih. Kasih aplaus dulu untuk Kak Agus. Nah ini mulai kakak-kakak yang lain akan mulai punya pengalaman apa yang akan harus kita lakukan ketika terjadi seperti ini. Nah, betul apa yang disampaikan oleh Kak Agus. Apa yang harus, apakah perlu melakukan diagnosis terlebih dahulu? Betul kakak-kakak. Harus, makanya nanti di penilaiannya setelah tujuan itu akan muncul asesmen. Nah, asesmen ini bisa asesmen diagnosis awal. Kita akan mengamati. Sehingga apa yang akan kita sampaikan, kalau diagnosis pengetahuan atau kognitif kan kita biasanya memberikan lembaran dulu atau lembar kerja kepada anak-anak. Oke, biasanya misalnya kita membahas materi voli, jangan-jangan ini peserta didik kita ada yang tidak paham tentang voli, bahkan belas gak ngerti voli misalnya. Kalau ini berkaitan dengan modul ajar yang saya sampaikan ini. Atau karena kita sudah langsung ke terampil bergerak, perlukah kita melakukan diagnosis awal? Jangan-jangan ada yang sudah mahir, ada yang asal-asalan bisanya, atau belas sama sekali tidak bisa. Nah, ini bisa kita lakukan kakak-kakak ketika misalnya setelah kita melakukan pemanasan, kita akan memberikan misalnya bola kepada anak, kita lakukan servis bawah tanpa kita beritahu terlebih dahulu apa yang dilakukan oleh anak, sehingga nanti kita bisa mengamati. Nah, di situ kita sudah melakukan yang namanya diagnosis awal terkait dengan keterampilan peserta didik, keterampilan awal. Nah, dari situ nanti kita akan bisa mengelompokkan berdasarkan kemampuan peserta didik kita. Oke, jadi diagnosis awal bisa berupa pengamatan kalau berkaitan dengan keterampilan gerak atau observasi. Kalau
pengetahuan tentang gerak, berarti kita bisa menggunakan lembar kerja. Nah, jadi tergantung elemennya apa. Mengatakan kakak-kakak. Mungkin ada yang perlu menambah, perlu sharing lagi terkait ini, monggo bisa ditambahkan kembali. Jadi kita yang terpenting fokusnya ke elemennya apa. Tetap harus memperhatikan. Nah, ini bagi kakak-kakak semua, saya sendiri juga langsung seperti itu. Jadi waktu tunggu bagi anak-anak itu ketika pembelajaran tidak ada. Murid 96 seperti hari ini tadi, saya langsung praktek semua. Kebetulan materinya saya masih kelas atas terkait dengan seni bela diri. Nah, ini materi terakhir. Saya mengambilnya jurus tunggal. Nah, itu sehingga semuanya akan bergerak. Dari situ saya mengamati ada beberapa anak yang bagus gerakannya. Ada beberapa anak yang masih ragu-ragu, bahkan masih tolak-toleh ketika bergerak. Nah, itu saya juga sudah bisa memberikan penilaian kepada anak tersebut terkait dengan observasi saya tentang terampilnya bergerak si anak tersebut. Mengaten. Mungkin ada tambahan kakak-kakak, silakan bisa raise hand. Kak Agus mengkaten nggih? Mungkin ada perlu tambahan kembali saking panjenengan? Nggih, sekedar menambahkan Kak Guntur. Ya, nggih. Jadi kalau kita sudah membagi anak-anak dari yang sudah bisa ataupun yang belum mampu sama sekali, terus tindakan kita sebagai guru, apa kita hanya fokus di anak-anak yang belum bisa, atau mungkin anak-anak yang sudah bisa kita ajak untuk mempelajari untuk anak-anak yang belum bisa tadi sebagai mentornya. Betul. Gimana menurut Pak Guntur? Monggo. Terima kasih. Siap. Terima kasih Kak Agus. Baik, kalau saya kakak-kakak terkait dengan setelah dilakukan diagnosis awal kan muncul ya, ada yang sudah levelnya, ada yang belum bisa, misalnya mulai berkembang, ada yang mahir, ada yang sudah mulai terlihat. Nah, itu bisa digunakan untuk pembelajaran teman sebaya bisa, tetapi kita dalam hal ini mengurangi kesempatan anak ketika belajar, atau harusnya dia sudah main voli beneran. Ini berkaitan dengan materi yang saya bahas di modul ajar. Apa yang harus kita lakukan? Kalau saya lebih fokus ke anak-anak. Jadi saya yang anak-anak yang belum mampu. Jadi saya harus mengintervensi mereka, setidaknya mereka paham apa yang belum mereka kuasai. Misal ada 20 anak ini sudah lancar tentang servis. Jadi mereka biar fokus ke servis, mereka akan berpikir kreatif bagaimana servis itu yang mematikan. Walaupun hanya fokus servis bawah. Mungkin dengan bolanya diputer, bagaimana dengan dipukul dari bawah. Nah, itu mereka akan fokus ke sana. Kalau basic awal mereka sudah bisa dengan materi yang sama, yang belum bisa ini kita intervensi. Berarti nanti di dalam asesmen itu akan ada kriterianya. Anak ini dikatakan mampu atau berhasil atau mencapai tujuan pembelajaran ketika sudah mendapatkan atau melewati 3 indikator misalnya. Misal dari 4, ini kakak-kakak sendiri yang menentukan. Misalnya indikatornya nanti ada 3. Si anak ini dikatakan mampu atau berhasil melakukan tujuan pembelajaran jika sudah mencapai 2, minimal melewati 2 indikator yang ditetapkan. Sehingga kita perlu mengintervensi si anak ini. Sedangkan anak yang sudah mahir ini kan otomatis sudah menguasai. Berarti levelnya sudah mahir. Kakak-kakak. Sehingga apa yang akan kita lakukan, fokusnya kepada anak yang belum menguasai. Kita fasilitasi mereka, kita intervensi anak-anak yang belum mampu ini. Setidaknya basic dasarnya anak-anak ini terkuasai. Sehingga tujuannya dari servis bawah ini anak-anak sudah mampu. Kalau ngeten Kak Agus. Kalau panjenengan mungkin ada masukan yang bisa di-sharekan kepada kakak-kakak kita yang di sini, monggo Kak Agus. Atau yang lain mungkin boleh. Kita saling berbagi dalam hal ini. Monggo. Silakan kakak-kakak, mungkin ada yang perlu menambahkan. Kalau tidak ada atau mungkin sudah paham, bisa kasih jempolnya, kita lanjutkan. Pokoknya di sini tujuan kita adalah kita benar-benar paham tentang bagaimana sih tahapan penyusunan modul ajar dalam kurikulum Merdeka menggunakan Big What Design. Nah, ini tujuan yang paling utamanya.
Bisa dilanjut nggih? Saged? Lanjut. Oke, Monggo siap. lanjut nggih. Baik, terima kasih. Izin untuk mengembalikan ke awal tadi nggih. Kembali ke slideshow terkait dengan modul 1.6. Nah, setelah ini nanti kita akan coba menganalisis bersama materinya panjenengan terkait dengan modul ajar yang sudah panjenengan share di LMS. Nah, ini kakak-kakak. Nah, ini terkait dengan asesmen, nanti kita juga menyesuaikan elemennya. Yang selanjutnya, yang ketiga, aktivitas pembelajaran masih di elemen yang sama. Aktivitasnya apa? Aktivitas yang dapat membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Aktivitas ini harus menyenangkan, engaging atau anak-anak berperan, ikut berperan sesuai dengan perkembangan anak. Dan tentu saja selaras dengan penilaian yang ditetapkan. Nah, ini aktivitas apa saja yang dapat mencapai tujuan yang dinilai dengan asesmen pembelajaran di atas. Dan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan. Artinya, seperti biasa, kemarin kita sudah membahas tentang karakteristik peserta didik. Jadi kakak-kakak sudah harus bisa mengira-ngira penilaiannya apa ini dalam aktivitas pembelajaran. Apakah anak-anak menggunakan metodenya terampil, kemudian berkembang, terlihat, ataukah mahir. Nah, ini kakak-kakak yang bisa menentukan. Baik, kita lanjutkan. Desain mundur. Nah, ini backward design. Mulai dengan tujuan pembelajaran, mengembangkan asesmen pembelajaran, merencanakan kegiatan pembelajaran. Jadi, di sini tadi yang pertama, yang perlu diingat-ingat, backward design. Yang pertama adalah tujuannya dulu, berdasarkan CP yang sudah ada. Kemudian akan lebih spesifik kepada kriteria ketuntasannya. Di situ akan mulai fokus dan juga lebih konsentrasi di mana, gitu. Nah, lebih kompleksnya di mana. Kemudian mengembangkan asesmen pembelajaran. Nah, di sini dikatakan mengembangkan karena memang kita akan melakukan penilaian berdasarkan elemen apa. Jadi elemen apa yang akan kita nilai? Apakah belajar melalui gerak, apakah pengetahuan gerak, atau terampil bergerak. Kemudian baru merencanakan kegiatan pembelajaran. Nah, baik. 3 komponen ini yang nantinya akan kakak-kakak gunakan ketika menyusun modul ajar. Nah, langkah lain yang perlu diperhatikan, nah ini selain 3 komponen utama tadi di awal, langkah selanjutnya adalah memperhatikan diferensiasi. Nah, perbedaan keterampilan atau kebutuhan peserta didik. Nah, diferensiasi di awal dulu sudah kita bahas, apa? Ya, menyesuaikan. Tapi tadi sudah disampaikan oleh Kak Agus, bagaimana dengan anak-anak yang tidak masih belum bisa terkait dengan materi yang kita ajarkan, perlu dilakukan diagnosis awal. Supaya kita bisa mengetahui, bisa mengelompokkan apa yang harus kita lakukan. Karena begini kakak-kakak, kalau kita misal materinya sama, kita samakan, anak-anak ini tidak mampu, anak-anak kan merasa jenuh dan bosan dengan kegiatan olahraga. Anak-anak tidak merasa berpihak bagi mereka yang belum mampu. Misalnya pelajaran ini tidak menyenangkan bagi mereka karena mereka tidak merasa dilibatkan secara khusus berdasarkan kemampuannya. Nah, walaupun tidak bisa, tapi kita berikan pendekatan khusus sesuai kemampuannya, maka mereka akan merasa senang. Nah, itulah yang harus kita kuasai, kakak-kakak. Saya yakin panjenengan sudah paham tentang itu. Jadi memperhatikan diferensiasi, perbedaan kemampuan setiap individu peserta didik. Yang kelima, nah, mulai mengembangkan sumber belajar. Jadi ini merupakan urut-urutannya, gitu. Setelah
3 komponen tadi tujuannya ada, kemudian asesmennya apa, aktivitas pembelajarannya, kemudian akan ada yang keempat, poin keempat, memperhatikan diferensiasi. Diferensiasinya ini apa? Nanti bisa dikembangkan kembali. Kemudian ada mengembangkan sumber belajar. Nah, apa yang digunakan, sumber daya apa? Nah, kemarin kita juga sudah membahas tentang aset terkait dengan fasilitas dan juga sumber daya. Rata-rata guru PJOK pasti sumber dayanya atau fasilitasnya sangat kurang. Nah, ini kreatif-kreatifnya kita terkait dengan penggunaan sumber belajarnya atau alat-alat belajarnya. Kemudian yang selanjutnya menyusun langkah pembelajaran. Nah, ini mulai dari 10 menit pertama kah apa, 5 menit pertama apa, baru kegiatan inti dan kegiatan penutup. Tidak kalah penting disampaikan menyusun rencana keselamatan. Ini penting kakak-kakak. Nah, disinilah modul ajar yang sekarang disampaikan ada menyusun rencana keselamatan. Kenapa? Ini kejadian kemarin kakak-kakak. Di lembaga saya, kebetulan saya pas kemarin tidak ikut. Tadi saya sempat kaget. Kenapa? Karena mengalami patah tulang. Nah, ini sempat kaget, ada apa kok rame-rame. Nah, ini mungkin kakak-kakak ini yang paham, ini putrane Mas Ruju. Nah, putrane Mas Ruju itu murid saya di SD Kepatihan itu mengalami patah tulang di sini. Di bagian apa ini? Otot apa ini namanya? Yang sebelah sini. Gara-gara lomba apa? Belajar dagongan. Nah, sekarang mendorong berlomba, akhirnya diteruskan kembali oleh teman saya. Tidak tahu, karena mungkin anak saking asiknya. Nah, ini patah di ini. Nggak sampai keluar, jadi visura, ya, bukan fraktura, karena patahnya di dalam. Jadi hari ini tadi dirujuk ke rumah sakit. Jadi tidak terasa. Nah, itu penting sekali kita perhatikan, jaga nih, jika terjadi hal-hal yang di luar perkiraan kita, maka perlu ditambahkan poin utamanya yang ketujuh, yaitu menyusun rencana keselamatan. Jadi urut-urutannya 3 komponen utama, ditambahkan memperhatikan diferensiasi atau pembelajaran bermakna yang berpihak kepada peserta didik, kemudian mengembangkan sumber belajarnya, dan juga menyusun langkah pembelajaran. Langkah-langkahnya apa? Dan yang ketujuh, menyusun rencana keselamatan. Baik, kita lanjutkan. Di slide berikutnya. Mengapa harus menggunakan desain mundur, kakak-kakak? Yang pertama, mulai dari tujuan akhir yang akan kita capai. Kemudian berjalan mundur menciptakan rencana pembelajaran dengan struktur yang baik. Yang kedua, dibuat desain menjadi penerjemah kakak-kakak semua dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang diawali dari tujuan. Kemudian yang ketiga, kita akan mampu menciptakan pengalaman belajar yang bermakna. Ini yang paling penting, kakak-kakak. Dan mendukung perkembangan komprehensif peserta didik. Harapan kita sebagai guru PJOK, itu anak-anak jam pelajaran PJOK adalah pelajaran yang dinanti-nanti, yang akan melepaskan segala kepenatan yang berkaitan dengan di kelas. Ya, harus kita berpihak kepada mereka supaya mereka benar-benar tersampaikan, tentu dengan tetap memperhatikan ketujuh komponen tadi. Nah, baik, kakak-kakak, selanjutnya, nah kita akan menganalisis RPP atau modul ajar yang panjenengan kirim. Nah, supaya apa? Supaya kita bisa melihat kekurangan kita itu apa. Nah, ini kita analisis bersama modul ajar yang panjenengan kirim. Ini tidak perlu, nanti langsung kita fokuskan ke kelompok. Nah, setelah ini saya akan membuat kelompok di breakout room. Nanti panjenengan bisa bergabung dengan kelompoknya. Silahkan nanti menyusun modul ajar, bisa dievaluasi bersama kelompoknya.
Oke. Izin untuk membagi breakout room. Ini lengkap ya? Nah, baik. Kita coba. Ya, alhamdulillah. Setiap saya tak ngetes dulu sebentar. Baik. Izin membuat room breakout. Kita buat 3 kelompok saja. Kita buat 3 kelompok. Kita waktu berapa menit kakak-kakak? 20 menit cukup nggih membahas tentang modul ajar panjenengan? Sebentar. Kok yuk. Ini saya bagi per kelompok, ada yang 5, ada yang 4 di kelompok. Dua. Ini. Saya sedang proses mengelompokkan langsung ke breakout room. Nanti yang kelompok 1 tetap di breakout, tetap di main room ya, di utama. Kelompok 1 nanti ada 4 orang. Kelompok 2 ada 5 dan kelompok 3 ada 5. Kurang 1, adakah yang nggak masuk ini kakak-kakak? Atau terlempar mungkin? Oke, baik. Ya, Pak Leo mungkin habiskan Pak Leo. Oh iya ya, itunya sakit ya. Oke, sebentar. Baik, saya buat 3 kelompok. Silakan kakak-kakak join di kelompok yang sudah saya buat. Yang kelompok 1 tetap di main room ya. Tetap di utama ini. Yang kelompok 2 silahkan kakak-kakak masuk di undangan itu. Nah, tugasnya panjenengan apa kakak-kakak? Sudahkah bergabung di breakout room-nya masing-masing? Untuk kelompok, nah, silakan bergabung dulu di breakout room-nya. Untuk kelompok 1
tetap di main room enggak apa-apa. Tugasnya panjenengan kakak-kakak adalah menganalisis modul ajar yang panjenengan upload. Apakah sudah sesuai dengan backward design? Jadi salah satu dari peserta panjenengan di breakout room itu menampilkan modul ajar untuk disesuaikan dengan model backward design-nya. Bisa dipahami kakak-kakak? Monggo, kelompok 1 atau breakout room 1 sesuai dengan yang di undangan yang muncul di layar panjenengan. Kelompok 1 ada 5 orang. Kak Hendri silakan bergabung di kelompok 2. Silakan join di kelompok 2. Kak Lulu silakan. Masa terpental ya.
Lode aja, lode aja. Ikut lah. Mak deh. Didemno benar. Kasih sampai piye mas pengicat. Konsolnya udah hilang Ki. Sudah kembali semua kah ini? Atau ada yang masih terpental? Ada yang terpental karena signalnya hilang. Kak Yuga tadi terpental sudah masuk. Kak Yuga atau Kak siapa tadi? Oke, sambil kita tunggu. Sampun masuk lagi. Oke. Masih kurang berapa ini? Kurang 4. Oke, siap. Push. Jebulno wong lah wis. Baik, untuk selanjutnya silahkan kakak-kakak yang mau presentasi dari kelompok 1, 2, 3, siapa dulu? Monggo sinten monggo sinten. Niki sinyalnya serati anu, serati. Monggo Bonita. Salah satu mawon enggak apa-apa. Kelompok 2. Alah. Monggo kelompok 2. Pak Agus, Pak tadi yang mau presentasi. Pak Agus masih terpental ini kayaknya. Gus. Ya Pak Budi langsung bikin ngarep untuk Pak Budi. Ya. Kak Agus, ada belum masuk ya? Masih terpental kayaknya nih. Atau Kak Tova katanya mau presentasi dulu enggak apa-apa? Izin dulu Kak Guntur. Ke belakang dulu sebentar. Siap. Ngentut ya kamu gurito. Nek nampil lo ngene ya Gun, ora iso nampil lo manual wong tuwek iki. Hari ini loh enggak bisa enggak pakai laptop toh? Dong, laptopnya tinggal ANBK. Oh, ya wes monggo. Ya. Enggak bisa mungkin enggak bisa. Orang gitu.
Kameranya nggak bisa ya, Kak? Jika bisa ya wes. Oke, Mulita oke. lho. Mpun ngoten mawon Pak Tonsah. Lewat kene ya Pak Gun. Wong jadul yang ngene iki. Baik, baik. Ayo, ayo. Boleh. Gini, langsung saya dulu ya yang presentasi. Kita izin saya tak share screen dulu karena sudah lebih dari 90 ini. Nanti kita evaluasi bersama saja, bareng-bareng gitu aja biar lebih mudah. Bentar, ini. Saya dulu tak berbagi share screen. Nah, oke. Sambil kita jalan. Sekarang gini, kita sudah munculkah ini? Sudah, Pak. Sudah, baik. Ini kita langsung bahas bersama karena waktunya kita sudah lebih dari 90 menit. Yang terpenting secara dasarnya kita sekarang sudah punya referensi gitu aja. Yang saya share bisa dijadikan referensi. Apakah sudah sempurna? Tentu belum, tapi setidaknya sudah mendekati gitu aja. Ini apakah perencanaan pembelajaran atau modul ajar kakak-kakak semua diawali dengan mengidentifikasi capaian atau tujuan pembelajaran? Sebelum kita tadi menganalisis, yang pertama kali apakah sudah memunculkan tujuan pembelajaran dulu? Monggo bisa open mic, tidak apa-apa. Sebelum kita menganalisis, apakah pembelajaran modul ajarnya sudah menampilkan tujuan pembelajaran, elemen, capaian pembelajaran, dan juga tujuan pembelajaran? Ya, Sudah. sudah, nggih. Oke. Baik, berarti secara menggunakan backward design sudah paham jika sudah memunculkan itu. Di slide selanjutnya, tujuan pembelajaran selalu menggunakan rumus ABCD. Yang pertama audiens berarti peserta didiknya, atau siswa bisa apa, atau peserta didik dapat atau mampu. Kemudian yang kedua merumuskan behavior, tindakannya, kemudian merumuskan kondisi atau keadaannya, dan merumuskan degree-nya. Di sini rumusnya saya kira panjenengan sudah paham semua dalam menentukan tujuan pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya kita lakukan presentasi. Saya kira karena ada beberapa kendala, signal dan lain-lain, sebagai referensinya yang tadi sudah saya share di WA Group bisa digunakan untuk membuat modul ajar yang sesuai dengan backward design. Ini sudah kita lakukan yang barusan di breakout room. Kemudian panjenengan semua nanti akan membuat ini, menyempurnakan modul ajar berdasarkan hasil analisis pada sesi sinkronus bersama kita tadi, mengunggahnya di LMS sesuai dengan langkah-langkah backward design. Kemudian pada bagian lakukan modul 1.6, perencanaan pembelajaran PJOK ini akan menjadi bagian awal dari penilaian aksi nyata. Nah, di aksi nyata nanti panjenengan akan menggunakan modul ajar yang sudah sesuai dengan backward design pada paket modul 2. Nah, nanti saat luring, panjenengan nanti akan menganalisis kembali sesuai dengan backward design. Nah, teman-teman kita sudah di hari keempat. Nanti kita juga sama, setelah ini juga persiapan di minggu terakhir atau akhir di bulan Oktober, minggu terakhir. Kakak-kakak diberi waktu pengerjaan dan akan diunggah bersama dengan perangkat tugas lakukan lainnya pada alur aksi nyata nantinya. Itu. Jadi di berikutnya nanti juga akan sama melakukan analisis kembali, tapi dalam kondisi tatap muka. Nanti banyak hal yang perlu kita pertegas kembali dan akan mendapatkan ilmu baru, intinya begitu. Pada akhir sesi ini, panjenengan dapat menyusun rencana pembelajaran dengan backward design. Secara garis besar, kita panjenengan semua sampun paham nggih terkait dengan backward design? Sampun apa dereng? Sudah atau belum? Secara garis besarnya. Sampun nggih?
Gigi. Sudah. Bukanku muncul. Ya Allah. Baik. Kalau sudah, oke, nanti kita akan pertegas kembali saat tatap muka mawon nggih. Jadi langsung kita garap bersama, Siap. kita belajar Siap, bersama untuk menyesuaikan panduan dalam menyusun modul ajar berdasarkan Begua Design. Sebelum kita akhiri, kakak-kakak, kira-kira adakah pertanyaan? Cukup. Cukup nggih? Kita sudah hampir 4 JP malah, mendekati 4 JP. It's okay, yang terpenting kita paham betul tentang kaitannya dengan Begua Design, penyusunan modul ajar menggunakan Begua Design. Baik, terakhir terima kasih. Baik, akhirnya alhamdulillah kakak-kakak kita sudah menyelesaikan modul 1.6 belajar bersama terkait dengan penyusunan perangkat pembelajaran PJOK berdasarkan Begua Design selama 2 JP. Terima kasih atas perhatiannya. Izin untuk menutup share screen. Ini saatnya kita foto bersama. Sebelum itu, mari kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu sambil kita mendoakan ibu dari kakak kita, Kak Leo, mudah-mudahan diberikan kesehatan dan juga segera bisa kembali bersama dalam keadaan sehat. Mari kita berdoa sejenak sambil mendoakan ibu dari kakak kita, Kak Leo, mudah-mudahan segera diberikan kepulihan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, kita foto bersama. Silakan sambil dibuka kameranya. Dibantu foto juga ya, kadang-kadang foto saya tidak bagus. Oke, kita foto. Yuk dibuka kameranya. 1, 2, 3. Baik. Baik kakak-kakak, terima kasih. Izin untuk stop recording. Setelah ini kita bahas bersama tentang t-shirtnya, jersey-nya. Kak Piton yang bertanggung jawab. Oke, izin untuk mengakhiri. Kak, aku izin